Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera ketika bertugas dalam mengamankan unjuk rasa beberapa waktu lalu. Presiden melihat beberapa anggota polisi yang luka, termasuk cedera berat di bagian kepala. Ada juga korban yang organ tubuhnya rusak akibat diinjak-injak saat mengamankan unjuk rasa. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Hingga kini, total ada 43 orang yang cedera dan 17 orang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Ratusan driver ojek online bersama petugas jajaran Polrestabes Surabaya Senin pagi menggelar doa bersama di halaman kantor Mapolrestabes Surabaya. Doa bersama ini dikhususkan untuk Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi unjuk rasa depan DPR RI di Jakarta. Para driver ojol mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa rekannya dan meminta pihak yang bertanggung jawab mengusut tuntas dan mengadili pelaku dengan seadil-adilnya. Udah kamu udah. Semoga almarhum bisa tenang dan pengorbanan almarhum bakal kita selesaikan sampai pelaku yang berapa orang itu dihukum dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan untuk khotimah dan juga ini sebagai wujud bersamaan antara Polri, Polrestabes Surabaya dengan teman-teman dari ojek online dan berkomitmen bersama-sama menjaga situasi kota Surabaya tetap aman dan kondusif. Selain doa bersama, Kapolrestabes Surabaya juga gelar aksi sosial berbagi sembako kepada ratusan pengemudi ojek online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini dipusatkan di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksi ini ada 14 tuntutan yang disuarakan, yaitu terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Untuk merespon beberapa kejadian yang terjadi yang terutama kemarin di Jakarta. Kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia. Satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja. Aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Berbeda dengan aksi di wilayah lain. Di depan gedung DPRD, para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah yakni mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 ABK kapal tongkang Tirta Samudra 3 di perairan Bangka Selatan, Bangka Belitung. Korban ditemukan tewas di dalam ruang penyimpanan bawah dek kapal atau palka, diduga akibat menghirup gas beracun. Petugas turun menggunakan tabung oksigen agar tidak terhirup gas beracun di dalam palka. Evakuasi berlangsung dramatis, satu persatu tubuh korban diikat dengan tali agar mudah dikeluarkan.
Diketahui peristiwa terjadi saat salah satu ABK memeriksa sisa minyak CPO di dalam palka kapal. Saat turun, tiba-tiba hilang kesadaran. Mengetahui temannya tak sadar, dua rekannya turun berusaha menolong, namun tak sadarkan diri. Kuat dugaan ketiga ABK tewas dikarenakan menghirup gas beracun di dalam palka kapal. Perkembangan operasi SAR terhadap 3 orang ABK yang terjebak di palka yang bermuatan CPO sampai dengan pukul 22.54 berhasil dievakuasi ke Pangkal Balam. Selanjutnya 3 korban diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Ketiganya dievakuasi dalam kondisi tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Babel. Aksi pencurian di SMP 7 Padang di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas. Pelaku membobol jendela ruang guru dan mengambil sejumlah uang di dalam laci. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil meringkus pelaku usai keluar dari salah satu tempat hiburan malam di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Petugas menyita 1 unit obeng untuk mencongkel jendela serta uang tunai sebesar Rp70.000 sisa hasil pencurian. Pelaku yang diketahui pengangguran asal Sulawesi itu telah beraksi di 4 TKP di wilayah Kota Padang dengan membobol 4 unit sekolah. Pelaku nekat mencuri hanya untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Untuk yang diambil, yang dibuka kantor atau tata usaha, yang diambil beberapa uang, sejumlah uang yang ada di dalam kantor tersebut. Ada jumlahnya, Tim? Itu jumlah lebih kurang di atas 2.500.000. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terjadi kebakaran di Sibaruang, Hamuna. 2 rumah warga di Desa Sibaruang, Maneling, Natal, Sumatera Utara, ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api membuat warga kesulitan untuk memadamkan dan segera menghubungi pemadam kebakaran. Kebakaran bermula dari rumah yang ditinggal kosong pada saat kejadian. Usai dilakukan pemadaman, warga yang mengetahui kebakaran dipicu oleh ulah seorang pemuda yang merupakan anak dari RS langsung menangkap pelaku. Belum diketahui apakah PI sengaja membakar rumahnya sendiri karena penyebab kebakaran dari api rokok pelaku yang mengenai kasur di rumahnya. Menghindari amuk massa, polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.